told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay Assalamualaikum strong and warahmatullahi fake a wabarakatuh. Halo smile teman-teman until semuanya, I selamat datang di channel look Kang Mas away. Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan informasikan buat teman-teman semuanya cara menyalakan Scoopy 2023 yang tipe stainless, karena untuk cara menyalakannya itu yang sekarang sudah berbeda dengan versi sebelumnya karena sudah diganti model remote-nya teman-teman. Kemudian saya akan informasikan juga buat teman-teman semuanya mengenai 3 hal larangan yang harus dihindari ketika memiliki Scoopy Stylish 2022 ataupun Scoopy Prestige-nya teman-teman. Begitu juga nanti saya akan informasikan ini sudah terpasang kabel power outlet atau power chargernya, membahas juga mengenai power chargernya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan langsung untuk mencoba menyalakannya teman-teman, karena yang sebelumnya itu modelnya berbeda. Seperti biasa, karena remote-nya ini sudah modelnya kayak di Vario 160, PCX 160, kemudian Vario 125 yang pakai keyless, dan juga ADV juga modelnya sama ya teman-teman. Dimana cara menyalakannya di sini yang bawah ditahan sampai berwarna hijau. Kalau sudah ditahan berwarna hijau nyala, artinya di sini sudah siap. Dan di sini yang ditekan pada bagian knopnya seperti ini teman-teman. Kalau yang dulu yang ditekan pada bagian tombol starternya, nah ini sekarang berbeda, yang ditekan di bagian knopnya dan sudah terlihat ada indikator keylessnya. Kalau sudah terlihat indikator keylessnya, artinya antara remote dengan sepeda motornya ini sudah ada koneksi, sehingga teman-teman tinggal diputar. Satu kali putar posisi miring seperti ini dia untuk buka jok. Dan di sini terlihat mati lagi, artinya tidak koneksi lagi. Biar connect lagi, ditekan lagi knopnya. Nah, dia akan terlihat terkoneksi lagi. Dan untuk menyalakannya, tampilannya jadi seperti ini. Jadi kalau sudah tampil seperti ini, sudah nyala, ini baru bisa di starter teman-teman. Untuk starternya bisa pakai rem kanan ataupun rem kiri yang ditarik seperti biasa. Itu. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Jadi yang membedakan, yang dipencet bukan tombol starternya. Kemudian kalau untuk kunci setangnya kita lihat, nah kalau teman-teman mau kunci setang ini seperti ini. Nah, ini sudah posisi kunci setang. Nah, apakah di setang ke sini juga bisa? Kita langsung saja teman-teman. Ini posisi setangnya ke kanan. Nah ini juga bisa teman-teman. Nah, ketika seperti ini, biar aman teman-teman di parkiran itu dimatikan biar warna merah, biar tidak ada koneksi. Kalau sudah tidak ada koneksi seperti ini, knopnya ditekan, ini sudah tidak nyala ya teman-teman. Nah, ketika tidak nyala seperti ini stang juga sudah benar-benar aman. Nah, kalau mau menyalakan lagi atau membuka kunci stangnya seperti tadi, biar hijau dulu, kemudian ditekan knopnya, indikatornya nyala, kemudian baru dipencet atau ditekan sambil ditekan seperti ini ya, ditekan sambil diputar, Nah, ini sudah bisa dibuka lagi dan bisa langsung menyalakannya. Itu seperti itu teman-teman. Untuk cara menyalakannya sedikit berbeda dari versi sebelumnya. Selanjutnya untuk 3 hal yang perlu dihindari dari Scoopy Stylish ataupun Scoopy Prestige ya teman-teman. Hal yang pertama teman-teman perlu hindari yaitu jangan pernah memberikan ID tag ini kepada siapapun, karena di sini terdapat nomor-nomor rahasia ya teman-teman. Fungsinya ID tag ini nantinya ketika tidak ada remote pun, dengan ID tag ini di dalamnya ini bisa menyalakan sepeda motornya tanpa menggunakan remote, itu bisa nyala teman-teman. Makanya jangan dikasih tahu kepada siapapun ya. Itu yang pertama, larangan dari teman-teman semuanya yang punya sepeda motor keyless sebenarnya ya. Jadi jangan dikasih tahu kepada siapapun, atau teman-teman bisa backup di foto buat di backup lah seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua, kalau misalkan ini remote-nya hilang semuanya, teman-teman masih bisa bikin remote baru dengan harga yang hanya beli remote-nya nanti diaktifkan dengan ID tag ini teman-teman. Kalau ID tag-nya hilang, remote-nya hilang, ini yang teman-teman nantinya akan keluar biaya yang lebih besar untuk membeli remote dan juga untuk membaca
barcode atau ID tag itu sendiri teman-teman ya. Jadi yang pertama jangan dikasih tahu kepada siapapun. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali teman-teman ini ketika di rumah atau dimanapun buat ngecas handphone dalam kondisi mesin mati. Contoh seperti ini teman-teman. Nah ini kan nyala dan bisa buat ngecas seperti teman-teman lihat ini jalan ya. Jangan dinyalakan atau jangan digunakan buat ngecas dalam kondisi seperti ini karena ini akan berdampak pada akinya. Ketika nyala seperti ini bisa membuat aki itu ngedrop teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Jangan buat ngecas dalam posisi mesin mati. Nah, kalau posisi dimatikan seperti ini, apakah masih bisa buat ngecas? Misalkan ada orang lain yang mau iseng nyolokin ngecas dalam posisi mati seperti ini tidak bisa buat ngecas teman-teman. Harus dalam posisi di-on-kan dulu kontaknya, baru dia akan bisa ngecas. Jadi aman ya. Jadi tidak terkoneksi langsung ke akinya, tetapi memang harus di-on-kan dulu biar bisa buat ngecas handphonenya teman-teman. Kemudian larangan yang ketiga buat teman-teman semuanya, yaitu setelah sampai rumah, setelah berkendara, kemudian teman-teman biasanya ada yang buru-buru matikan mesinnya pakai standar samping sehingga dibiarkan nantinya biarkan dia itu menyala seperti ini. Ini juga walaupun tidak buat ngecas, ini bisa menimbulkan aki ngedrop teman-teman. Nah, kalau akinya ngedrop karena Scoopy itu sendiri yang tipe Prestige dan juga stylish khususnya itu sudah tidak ada akinya, sehingga teman-teman semuanya sudah tidak ada kickstarternya maksudnya, sehingga teman-teman semuanya perlu mengetahui atau memantau akinya teman-teman. Nah di sini kan tidak ada kickstarternya ya. Kalau ngedrop ya nanti saya kasih informasi cara untuk mengatasinya teman-teman. Ya, tapi di sini sudah ada indikator akinya. Jadi kalau akinya ngedrop di sini akan nyala berwarna merah seperti itu teman-teman. Makanya jangan sampai untuk buat ngecas ketika mesin tidak nyala, kemudian jangan sampai rumah itu lalai. Ini yang sering terjadi justru ketika sampai rumah lalai posisi on seperti ini, panel meternya nyala, lampu utamanya nyala, ini lama-lama dia akan ngedrop akinya teman-teman. Nah kalau aki ngedrop apakah masih ada solusi atau tidak? Nah kalau aki cuma ngedrop itu ada beberapa solusi teman-teman. Solusi yang paling gampang ada 4 ya. Yang paling gampang itu kalau misalkan akinya ngedrop sudah nggak bisa di starter lagi, ini posisi aki ada di sini. Kalau ada karpetnya kayak gini dan dipasang bautnya ya perlu melepasnya dulu teman-teman. Yang pertama dilakukan dengan cara jumper ya. Dengan cara jumper aki lain atau sepeda motor lain nanti dikoneksikan pakai kabel. Setelah menyala starter nanti dibiarkan dipakai, nanti otomatis akinya terisi kembali teman-teman. Kemudian cara yang kedua itu bisa pinjem aki orang lain ya. Aki yang ini yang ngedropnya dilepas, kemudian dipasangkan aki yang masih bagus, pinjem atau aki apalah yang ukurannya sama, nanti dipasang, kemudian setelah terpasang di starter, setelah di starter biar dinyalakan. Nah pas posisi masih nyala, aki yang tadi buat ngangkat itu dilepas lagi dan aki yang tadi ngedrop bawaan aslinya dipasang lagi teman-teman. Biar aki yang aslinya terisi, jangan dimatikan dulu mesinnya biar nanti dia akan mengisi. Biasanya saya pernah itu 30 menitan sudah terisi kembali teman-teman. Ya meskipun belum maksimal, tetapi kalau lebih baiknya ya dipakai yang lebih lama mungkin 1 jam. Kemudian cara yang ketiga yaitu lepas akinya dibawa ke tukang aki, itu di charger teman-teman. Ya kalau teman-teman yang punya charger aki sendiri sih ya dilepas, di charger sendiri teman-teman. Itu solusi yang ketiga. Solusi terakhir kalau ini memang akinya sudah soak, nggak bisa dicas atau nggak bisa diapain ya, sudah dicas itu nggak lama pemakaian, tetap nanti ngedrop lagi dicas, ngedrop lagi. Ini artinya sudah waktunya ganti aki. Dan untuk aki itu sendiri kalau saya pribadi ketika menggunakan Vario 125 yang tanpa kickstarter hampir 4 tahun akinya masih bagus hingga saat ini teman-teman. Jadi untuk aki itu juga tidak cepat habis ya sebenarnya, tidak cepat soak seperti itu, tetapi mungkin ada kesalahan itu paling karena ngedrop bukan karena aki yang soak. Ya memang ini aki kering tetapi dia bisa dicas teman-teman. Kemudian kalau baterai pada remote-nya apakah awet? Untuk baterai pada remote ini memang berbeda-beda juga ya.
ada yang sampai 5 tahun ya, kemudian ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun sudah ganti baterainya. Nah, baterainya seperti apa? Kalau teman-teman pengen lihat baterainya, di sini sudah ada lubang ya di bagian ujungnya ini teman-teman. Ini yang nanti untuk membuka remote-nya biar terbuka. Apakah ini anti air? Kalau kita bicara anti air ya ini memang aman sih kalau paling kena air cipratan-cipratan. Tapi kalau direndam ya nggak jamin teman-teman. Walaupun di sini ada pengaman biar air itu nggak masuk ya. Tetapi janganlah kalau direndam ya. Kalau terkena paling air hujan apa cipratan-cipratan itu sih masih aman karena ini apa namanya ada pengamannya. Tapi kalau direndam ini yang nggak tahu, kalau direndam kayaknya sih tetap nggak bisa ya teman-teman karena memang bukan difungsikan untuk direndam. Nah ini ya cara bukanya ada di sini teman-teman. Nanti untuk baterainya seperti apa itu beli banyak di online shop juga banyak teman-teman untuk baterai daripada remote Scoopy, Vario, ini sama modelnya. Nah itu dia ya teman-teman semuanya untuk cara menyalakannya. Kemudian untuk alarmnya, nih untuk mengaktifkan alarm tekan yang atas. Ini alarmnya aktif. Nah terlihat di sini ada kedipan. Untuk mematikan alarmnya ini tidak bisa pakai tombol ini lagi teman-teman. Tetapi harus teman-teman tinggal tekan saja knopnya. Nah tekan knopnya ketika sudah hijau ya, dia otomatis mati untuk alarmnya. Kalau ditekan lagi ya nanti dia akan nyala lagi. Jadi biar alarmnya nggak aktif ya jangan ditekan tombol yang di bagian atas. Nah seperti ini ya, ini kan bunyi. Kalau misalkan ditahan di remote-nya warna merah, ini jadi nggak bunyi tuh ya. Jadi kalau pengen bunyi lagi, ditahan lagi biar warna hijau. Nah tuh jadi bunyi lagi. Itu seperti itu teman-teman untuk simpelnya daripada penggunaan remote di Scoopy Stylish warna coklat ataupun Scoopy Prestige ya, ataupun di Vario 160, Vario 125 keyless, ADV PCX. Ini tidak jauh berbeda untuk cara pemakaiannya, fungsi-fungsinya, dan beberapa hal yang perlu teman-teman hindari yang sudah saya jelaskan tadi. Oke itu saja, jangan lupa like, comment, dan share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.